Halo dan selamat datang di konten FGO lagi. Ya, jadi di konten kali ini aku mau rekap gitu, Servan tahun 2025 untuk server English gitu. Ya, jadi langsung aja rekap yang pertama itu servernya ada di Kotomine. Di awal tahun kita disajikan banner alter ego Kotomine, oke. Untuk skill setnya ini menurutku bagus karena dia ini punya survive ability yang cukup mumpuni karena ini ya Bang ya, karena skillnya yang ngasih goods dan apa goodsnya tuh bisa sampai kapanpun selama itu 3 turun berjalan, oke. Dan untuk NP-nya pun juga menurutku lumayan bagus karena dia ngasih instant death dan beberapa debuff lain dan juga damage tambahan ke alignment evil. Ya menurutku sangat bagus lah kalau kalian misal kekurangan servant alter ego gitu, kalian bisa gacha Father Kotomine. Server yang kedua ada si Teskal Telipoka. Ini salah satu assassin yang menurut gue itu bagus buat farming gitu. Karena skill setnya cukup mumpuni. Ada baterai 50%, habis itu apa? Ini strength up lawan defense sama super giant. Dan NP-nya pun juga ngasih apa? Ignore inful sama NPS TR up gitu. Ya ini lumayan bagus lah gitu. Buat kalian yang cari assassin yang tujuannya cuma buat farming gitu. Servan selanjutnya itu ada Kukulkan. Kukulkan ini top tier lah. Ini top tier foreigner ya Bang ya. Kenapa top tier foreigner? Karena dia itu punya dua opsi di skill setnya. Dan masing-masing opsi itu punya efek tambahan gitu. Untuk opsi satu kalian bisa dapat efek-efek berikut. Efek-efek yang minim. Sedangkan kalau kalian pilih opsi 2 itu kalian akan dapat efek-efek maksimal gitu. Tapi dengan mengorbankan critical star gitu, sebesar 10 kan 10 star. Dan yang menurutku bagus dari Kukulkan ini dia tuh ada di pasifnya ya. Pasifnya yang mana? Yang ini. Yang apa? Yang ORT nih Bang ya. Pasif ORT-nya dia tuh merubah invincible itu menjadi anti enforcement dev gitu. Ganti jadi inilah apa? Inful putih yang itu dimana susah buat ditembus kalau musuh itu punya sure hit ataupun ignore in full. Untuk MP-nya sendiri dia tuh cukup bagus karena lawan Trait of Humanity. Trait of Humanity ini kan rata-rata tuh kan isinya foreigner semua ya. Jadi menurutku sangat bagus lah gitu. Toh kan foreigner juga dapat dapat advantage gitu kalau ngelawan foreigner juga. Selain itu ya di ultinya juga ngasih apa ini namanya? Damage plus juga kalau musuhnya itu punya Trait Earth. Ya menurutku cukup bagus lah untuk kukulkan ini. Untuk kalian full. Yang ketiga ada Popejuan. Ini Popejuan ini eh, servan yang bisa kalian jadikan DPS maupun jadikan support pun juga bisa gitu. Karena skill satunya dia ngasih critical arts dan juga art star absorb yang lumayan gede ya Bang ya 5000. Juga arts art juga dia ngasih dan ngasih NB gain per turn. NB-nya pun juga lumayan bagus menurutku karena ngasih strength up ke lawan evil juga lawan human gitu. Ya menurutku cukup bagus lah kalau kalian nyari apa servan yang semi-semi support maupun semi-semi DPS. Selanjutnya ada Takasugi. Ya ini menurutku juga lumayan bagus karena skillnya dia itu uh, ngasih efek-efek ke ala-alais gitu kayak ya quick up, booster up, overcharge, ngasih critical juga 50% reduksi skill juga. Ya menurutku cukup bagus ini. Walaupun MP-nya itu efeknya lumayan gimana ya Bang ya. Ini menurutku buat ukuran Takasugi sih mendingan dijadikan support aja menurutku buat semisal kalian mau main Crown Battle Archer ataupun mau uh, ngelakuin challenge quest gitu. Ya menurutku cukup bagus Takasugi. Yang selanjutnya ada dua servant collab yaitu ada si bentar.
Ada Tiamat. Tiamat ini bagus karena dia ini skillnya itu tipe debuffer dan juga baterainya itu di atas 50%. Ya, kalian lihat eh, baterai pertama 50%, baterai kedua 10% ya. Nih, sebentar ini ketutupan ini ya Bang ya. Nah, baterai kedua 10%. Menurutku cukup bagus. Tapi sayangnya dia itu minus di buff aja gitu. Kan dia ini kan Tiamat ini kan tipenya tuh kan yang tipe-tipe di buff gitu kayak. Nah, ini skill di buff juga skill satunya. Skill 2-nya pun juga skill di buff. Skill 3-nya lebih ke heal ya Bang ya. Tapi untuk skill 3-nya ini cooldownnya lumayan singkat tuh, ada di angka 2 loh. Jadi bisa kalian pakai kapan aja untuk skill 2-nya. Untuk skill untuk ultinya ini booster up-nya 3T jadi bisa kalian stack ini ya. Jadi kalau misal kalian bawa lu pun juga nggak masalah ini Larva Tiamat. Yang selanjutnya ada Draco. Ya ini bagus karena yang pertama affinity kelasnya. Dia tuh efektif ke 7 kelas utama tapi dapat resist ke 7 kelas 7 ekstra kelas. Ya bagus lah kalau kalian misal apa namanya bingung gitu loh cari servan yang mana, ya kalian pakai aja Draco ini. Kalau kalian pusing gitu pakai apa namanya pakai servan yang ya yang muter-muter gitulah. Terus tapi sayangnya ya Bang ya dari Draco ini jeleknya tuh dia tuh nggak punya NP gain gitu. Dan itu cuma mengandalkan NP gain per turn. Ya menurutku sangat inilah sangat apa? Sangat tidak worth it menurutku. Tapi tuh walaupun gitu durasinya 6 turn ya Bang ya. Durasinya cukup lama. Jadi bisa kalian bawa buat main stall gitu. Untuk MP-nya sendiri dia tuh 8 hit. Ini tuh benar-benar gede banget. 8 hit itu bisa langsung ini ya, langsung keisi semua itu kalian punya bar ya Bang ya. Kalau kalian bawa double Castoria DPS Draco itu langsung keisi full semua itu. Ultinya ya ngasih damage plus ke Seven Next Servant. Seven Next Servant ini apa aja? Seven Next Servant ini ya itu Bang, 7 kelas utama itu namanya Seven Next Servant. Menurutku cukup bagus lah ini Draco buat ini buat apa buat urusan bossing gitu ataupun challenge quest. Yang selanjutnya itu ada Durga. Oh, Durga sih nggak Bang menurutku Bang. Oh, Durga mungkin boleh ya kalau kalian cari archer gitu yang mandiri gitu. Ya, ini Durga bagus ya menurutku. Karena dia juga ngasih CC Chain type. Aku lupa nih Bang ya, CC type change-nya ini ganti ke apa gitu. Aku lupa pokoknya. Pokoknya dia tuh ngerubah-ngerubah kartu gitu lah. Kartu dia nanti dijadiin warna apa gitu. Sama kayak skillnya si Artoria Ori. Walaupun efeknya ini menurutku cukup biasa aja gitu buat ukuran SSR. Tapi ini udah lumayan lah. Terutama di MP-nya yang ngasih STR up dan juga damage plus ke trade demonic. Selanjutnya ada Medusa. Kalau kalian mau cari DPS yang sangat proper gitu buat main Crown Battle Musashi, ya ini menurutku lumayan bagus. Medusa Saber. Kenapa? Karena dia itu di NP-nya yang ngasih spesial damage, ngasih damage tambahan ke trade human gitu. Ya menurutku cukup bagus lah. Selanjutnya ada Zergtoria. Ya menurutku SSR yang semenjak ada Grand Crown Battle Heracles dia tuh naik banget gitu derajatnya. Padahal ini karakter waktu pertama kali rilis sempat aku hina-hina gitu. Soalnya emang cari yang apa namanya yang ngasih damage ke trade to human itu tuh sangat jarang gitu. Apalagi dia itu kan berserker kan yang rata-rata itu musuhnya threat of humanity itu isinya foreigner semua. Dan ya seperti yang kalian tahu gitu, kalau berserker lawan foreigner itu berserkernya kena resist damage. Tapi dia tuh skillsetnya cukup proper gitu kalau kalian misal pengen build servant untuk Crown Battle Heracles karena dia tuh 70% NP gain
Jadi lumayan mandiri lah gitu menurutku. Ya itu aja sih buat kelebihan si Castoria ini. Selanjutnya itu ini worth nggak si AS ini? Aku lupa bang si AS ini bang. Karena ini Servan nggak pernah aku pakai walaupun aku punya gitu. AS sih Aligman Evil ini bentar. Aligman Evil ini. Oh ya bang ini AS ini bagus kalau kalian tuh mau buat Servan gitu, buat Crown Battle Solomon. Bagus karena NP-nya tuh ya masuk semua ini ke apa namanya? Ke Solomon tuh lihat. Ya ini lumayan bagus lah menurutku. Dan reduksi skill cooldown juga. Ya ini sama lah kayak si Zergtoria nih. Walaupun sempat ku maki-maki di awal, tapi ya derajatnya itu naik gara-gara Crown Battle. Servan selanjutnya ada Chloe. Chloe ini bagus buat eh, farming apa? Farming farming system yang kalau servan kalian tuh nggak punya ini lah, nggak punya NP gain gitu. Karena ya skill setnya sendiri, mungkin bisa kalian pelajari dengan nonton YouTube orang lain gitu tentang bagaimana cara skill Chloe Summer ini bekerja. Lanjut, selanjutnya ada Ptolemy. Ptolemy cukup weak buatku karena dia ini apa namanya ya, servernya cukup fleksibel gitu. Dibawa ke Almob pun nggak masalah gitu. Alformasi entah 133, entah 121, entah 334 gitu. 334 atau 433 gitu. Ya menurutku nggak masalah lah karena dia itu kan punya apa? NP yang punya dua wujud tuh. Ada yang single target, ada yang AOE gitu. Dia ini sama-sama kayak Melusin gitu. Cuma dia tuh kebalik aja. Kalau yang single target booster, kalau yang AOE itu arts. Ya menurutku cukup bagus lah. Servan selanjutnya ada Wesugi Kenshin. Yang menurutku cukup bagus dia karena NP-nya itu ngasih damage plus ke trade human gitu. Apabila kalau kalian tuh nge-build Wesugi Kenshin ini buat apa namanya? Buat Crown Battle lawan Olga nanti. Ya menurutku cukup bagus untuk Wesugi Kenshin. Dan ya itu aja servannya. Yang mungkin boleh bisa kalian pull itu ada Kotomine, ada Teska, ada Kukulkan, Popejuan, Takasugi, Draco, Tiamat, balik Tiamat, Draco. Di situ ada Kama, Medusa, Aes, di situ ada Castoria, Berserker, Chloe Summer, Ptolemy, sama ini dia Wesugi Kenshin. Ya itu aja menurutku beberapa rekapan servan di tahun 2025 server English yang sangat direkomendasikan untuk kalian pull gitu. Gitu aja videonya and thanks for watching.